Shiba Inu terus tertekan dalam beberapa hari terakhir, dan bagaimana kabar Shibarium setelah masalah pada bridge dan kepadatan transaksi. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan kupas untuk semuanya. Buat kalian yang penasaran, simak sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke jaringan Shibarium. Nah teman-teman, Shibarium itu udah launch di tanggal 17 Agustus kemarin di Toronto, Kanada pada event Blockchain Futurist Conference. Nah, pertama kali Shibarium itu rilis, beberapa masalah itu datang teman-teman. Di antaranya adalah tentang bridge antara jaringan Ethereum ke jaringan Shibarium. Di situ ternyata ada beberapa deposit ETH yang tidak masuk ke Ethereum alias nyangkut. Selain itu, ternyata ada masalah di saat pengguna itu mengakses jaringan Shibarium secara bersamaan. Jaringannya sempat down bahkan sekitar 30 menit pada saat launch kemarin, dan beberapa hari setelahnya tim pengembang atau developer dari Shibarium itu langsung memperbaikinya dengan scaling. Dan yang kalian sekarang lihat ini untuk jaringan Shibarium sudah resmi live. Dan kita akan lihat, cek dari postingan SHIB token di Twitter atau X. Di sini dijelaskan bahwa untuk Shibarium itu sendiri sudah memasuki scaling final update. Apa aja yang diubah dan apa aja keuntungan yang ditawarkan oleh Shibarium akan kita cek lewat postingan salah satu pengembangnya yang bernama Lucy, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk Lucy itu tweet 9 keuntungan dari menggunakan Shibarium. Yang pertama adalah cost saving, di mana menurut Lucy untuk fee dari Shibarium ini cukup hemat sekali. Jika kalian menggunakan Ethereum, jaringan Ethereum itu selain padat, fee-nya juga terkenal mahal. Tapi kalau di Shibarium ini terbilang cukup murah. Nah, untuk yang kedua, kelebihan yang kedua adalah skalabilitas. Ini berkembang dengan mudah seiring pertumbuhan bisnis Anda. Artinya dengan fee yang rendah, semua orang yang berbisnis mungkin akan menggunakan payment-nya, yaitu sebagai alat pembayaran dengan Shibarium. Dan selain itu, kecepatan transaksi dari Shibarium itu lebih cepat dan hemat waktu. Yang keempat adalah aksesibilitasnya, di mana hal ini membuat teknologi blockchain terjangkau untuk bisnis dari semua ukuran. Untuk kelebihan yang kelima adalah jangkauan global, artinya di seluruh dunia itu bisa menggunakan atau mengakomodir pembayaran menggunakan Shibarium. Yang keenam adalah keamanan. Kita sama-sama tahu blockchain itu harusnya tempat yang cukup aman untuk melakukan transaksi ataupun menyimpan aset. Dan karena berdiri di jaringan Ethereum, Shibarium digadang-gadang juga memiliki keamanan yang selevel dengan Ethereum. Nah, untuk kelebihan yang ketujuh adalah kontrak cerdas atau smart contract, dimana kita sudah tahu di Ethereum itu ada smart contract, di Solana ada smart contract, tentunya di Shibarium juga mendukung dengan smart contract. Yang kedelapan adalah entry DeFi, biaya terjangkau memberikan cara hemat untuk menjelajahi DeFi. Artinya Shibarium juga open terhadap aplikasi atau dApps DeFi. Nah, yang kesembilan adalah ramah lingkungan. Di sini yang dikatakan ramah lingkungan bisa berarti dari mekanisme atau konsensus proof of work pada Bitcoin itu jelas di Ethereum sudah berganti konsensus menjadi proof of stake, di mana secara konsumsi listrik akan jelas lebih hemat. Nah, dari kesembilan kelebihan yang dikatakan Lucy ini, secara tidak langsung Shibarium harusnya memang sudah berada dalam posisi siap digunakan teman-teman. Karena kita sama-sama tahu untuk scalingnya ini udah masuk ke scaling final update. Artinya tidak akan ada down lagi, tidak akan ada masalah tentang bridge lagi, dan kemungkinan besar sistemnya memang sudah siap untuk menampung segala jenis transaksi dalam jumlah besar ataupun transaksi yang besar teman-teman. Nah, selain itu kita akan coba cek
dari salah satu situs yang menyajikan tentang burn dari Shiba Inu, yaitu ShibBurn. Pada hari ini kita bisa melihat untuk transaksi pembakaran Shiba Inu itu mencapai 79.350.000, sedangkan untuk total burn dari awal sampai sekarang itu sudah masuk 410 triliun, sedangkan untuk maksimal total supply masih berada di 1 kuadriliun, dan untuk total supply itu berada di 589 triliun. Meskipun uang receh melihat angkanya triliun dan itu cukup besar, tapi uang receh tetap optimis kalau suatu saat Shiba Inu bakal bisa menyentuh ke level yang lebih tinggi, bahkan mungkin 1 atau 2 rupiah atau bahkan 10 rupiah kalau mekanisme ini pembakaran mandiri tetap rutin dijalankan oleh komunitas dan beberapa orang yang percaya akan Shiba Inu. Nah, selain dari sana kita coba akan cek dari price action Shiba Inu. Di time frame daily menurut uang receh pergerakan Shiba Inu masih tertekan oleh seller. Kita melihat indikasi after Shiba Inu itu menyentuh peaknya di sekitaran 0,10, Shiba Inu langsung mendapatkan rejection dari arah sana, dan hal ini mengindikasikan tekanan seller masih cukup masif dari sekitaran area 0,10. Dan melihat pergerakan harga Shiba Inu sekarang berada di posisi 0,769, kita melihat probabilitas untuk Shiba Inu menguat lagi itu sebenarnya cukup kecil teman-teman. Apalagi melihat dari pergerakan SNR yang ada, pergerakan Shiba Inu sekarang adalah under dari SNR-nya, dan pergerakan di sekitaran 0,778 atau 0,8 itu merupakan area resisten. Artinya pergerakan Shiba Inu dalam time frame yang lebih singkat, kita melihat mungkin Shiba Inu akan sedikit mengalami rebound, hanya sekedar untuk tes di sekitaran area 0,008, atau seenggak-enggaknya dia akan mencoba untuk retest ke exponential moving average 21, dan after itu kemungkinan besar Shiba Inu akan kembali terdeadline ke bawah teman-teman. Dan untuk support krusial yang perlu kalian pantau adalah support atau lowest price di sekitaran tanggal 14 Juni tahun 2023 yang berada di sekitaran level 0,0065. Menurut uang receh pribadi ini adalah area support yang cukup kuat berdasarkan pergerakan Shiba Inu di beberapa pergerakan sebelumnya. Dan menurut uang receh pribadi, jika Shiba Inu sampai menyentuh ke area 0,0065, probabilitas buyers untuk mempertahankan area tersebut akan cukup tinggi teman-teman, sehingga area tersebut merupakan area akumulasi yang cukup ideal buat kalian melakukan pembelian Shiba Inu. Tapi sekali lagi, it's not financial advice. Silahkan kalian riset terlebih dahulu sebelum kalian memutuskan untuk melakukan transaksi di Shiba Inu. Dan menurut uang receh pribadi, untuk kedepannya Shiba Inu masih akan bisa berkembang lebih jauh lagi, mengingat Shibarium yang rilis. Dan setelah itu kalau Shibarium berhasil dalam menyikapi semua permasalahannya pada waktu launch kemarin dan membuktikan bahwa jaringan Shibarium itu memang benar-benar punya 9 kelebihan yang sudah diucapkan oleh Lucy, ada kemungkinan besar Shibarium akan membawa Shiba Inu menuju ATH barunya di sekitaran halving Bitcoin atau after halving dari Bitcoin. Nah, kita coba akan cek di time frame 4 hourly. Secara struktur di time frame 4 hourly, kita melihat pergerakan Shiba Inu masih under control oleh seller. Hal ini terlihat pada saat Shiba Inu menyentuh peaknya di sekitaran tanggal 12 Agustus kemarin, dan after itu mengalami rejection yang cukup masif dari sekitaran area 0,10, meskipun sekarang sudah berada di posisi sideways. Dan uang receh mencium teman-teman, sebenarnya Shiba Inu di time frame 4 hourly itu sudah under dari posisi sideways yang ada. Dan pergerakan Shiba Inu untuk sekarang ini adalah untuk retest ke bagian bawah dari trendline sideways-nya, yaitu berada di sekitaran 0,00786. Dan ada kemungkinan kalau Shiba Inu tidak berhasil break di sekitaran area 0,00786, potensial besar Shiba Inu akan kembali terreject ke bagian support di bagian bawahnya, yaitu di sekitaran 0,650. Meskipun secara probabilitas
Kalau Shiba Inu sampai ke 0,00650 itu merupakan major support, ada kemungkinan besar Shiba Inu akan membentuk double bottom di sekitaran area 0,00650, dan tinggal kita lihat area ini masih di respect ataukah tidak untuk pergerakan Shiba Inu. Tentunya kalau di respect ini merupakan opportunity yang bagus untuk melakukan trading atau untuk melakukan akumulasi Shiba Inu di sekitaran area 0,00650. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada kesempatan kali ini. Menurut kalian Shiba Inu bakal bisa menyentuh ATH lagi ataukah tidak, teman-teman? Silahkan share di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.